Oke, hari ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ip Man Crisis Time. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan film ini merupakan seri lanjutan dari Ip Man 4. Pada film ini, Ip Man masih berusia muda dan saat dia di sekolah, dia diserang oleh beberapa penculik dan ternyata penculik tersebut adalah gurunya. Dan akhirnya dia melawan gurunya dan temannya sendiri. Bagaimana filmnya? Tanpa berbahasa dan basi, let's go. Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Mulong sedang bermain catur di dalam penjara. Lalu datanglah beberapa polisi yang meminta izin untuk mengeksekusinya. Saat polisi itu akan masuk ke dalam penjara, polisi lainnya pun menghentikannya dan Mulong diberi makan. Tapi polisi yang akan mengeksekusinya malah membunuh polisi yang akan memberi makan Mulong. Dan ternyata mereka adalah anak buah Mulong. Lalu terjadilah adu tembak antara anak buah Mulong melawan polisi. Tapi di sini salah satu anak buah Mulong mengeluarkan semua tahanan yang ada di penjara dan menggunakan semua tahanan sebagai tameng. Setelah semua tahanan mati, Mulong melemparkan granat dan membunuh polisi yang ada di sana. Lalu Mulong dan anak buahnya pun lari menggunakan mobil polisi dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Mulong dan polisi. Saat mobil Mulong sudah terkepung, para polisi pun menembakinya. Dan saat mereka sudah merasa cukup, beberapa polisi mendekati mobil Mulong. Tapi mobil tersebut malah meledak. Dan Mulong kabur lewat saluran air. Lalu di kantor polisi, seorang kepala polisi sedang dimarahi oleh jenderalnya yang ia panggil Sheriff Edward. Yang dimana Sheriff Edward di sini merupakan orang Inggris. Dan Sheriff Edward mengancam kepala polisi akan membunuhnya kalau ia tidak bisa menangkap Mulong dalam waktu seminggu. Tempat berganti di luar toko perhiasan. Terlihat ada seorang pemuda sedang mengamati kalung dari luar toko perhiasan. Lalu tiba-tiba Ip Man datang dan bertarung dengannya. Dan ternyata mereka berteman. Dan nama pemuda tersebut adalah Ahmu. Lalu pemuda tersebut dipanggil temannya untuk bekerja. Lalu mereka pun berpisah. Tempat kembali berganti. Di depan sekolahan ada seorang gadis yang diminta ayahnya untuk memakan kue. Tapi gadis tersebut menolaknya walaupun ayahnya sudah membujuknya. Lalu gadis tersebut melihat Ip Man dan ia turun dari mobil dan memberikan kuenya ke Ip Man. Dan nama gadis ini adalah Yayun. Lalu Ip Man ditodong kapak oleh ayah Yayun dan anak buahnya dan mengambil kue yang diberikan Yayun kepada Ip Man. Lalu Yayun memarahi ayahnya dan kemudian ayahnya pun mengembalikan kue tersebut kepada Ip Man. Lalu mereka pun pergi ke sekolah. Lalu datanglah ketua polisi yang bernama Kepala Zhou dan ayah Yayun memanggilnya penjilat. Lalu terdengar pengumuman yang mengatakan bahwa lomba bahasa Inggris akan segera dimulai. Lalu para siswa bergegas untuk masuk ke sekolah dan gerbang sekolah dikunci oleh satpam. Terlihat beberapa orang dengan APBD lengkap masuk ke dalam sekolah. Lalu Ip Man melihat mereka dan mengetahui bahwa salah satu dari mereka adalah Ahmu. Dan Ip Man mengejarnya. Tapi Ahmu dan lainnya sudah tidak ada. Dan meninggalkan sepotong kertas yang bertuliskan menyuruh Ip Man untuk meninggalkan sekolah. Lalu orang dengan APBD lengkap ini mengunci ruangan yang akan dibuat lomba dan memasang beberapa bom di beberapa tempat. Saat APBD lengkap akan memasuki ruangan, ia dihentikan seorang satpam. Lalu APBD lengkap pun membunuhnya.
Kemudian APBD lengkap menempelkan beberapa bom ke tembok dan meledakkannya. Lalu keluarlah Mulong dari dalam tembok tersebut. Di ruangan lomba, salah satu siswa menemukan bom. Lalu mereka berlarian ingin keluar, tapi pintu sudah dikunci oleh anak buah Mulong. Lalu anak buah Mulong mengepung para siswa. Lalu Mulong mengancam guru yang mengumumkan lomba, jika dia ingin hidup, dia harus keluar sambil berteriak bahwa murid telah diculik. Setelah itu, Mulong menyuruh anak buahnya untuk mencari anak Sheriff Edward. Di tempat lain, anak Sheriff Edward dan teman-temannya ditemukan oleh anak buah Mulong. Lalu anak buah Mulong mengajar teman-teman anak Sheriff Edward, lalu membawanya. Saat membawa anak Sheriff Edward, anak buah Mulong bertemu Ip Man dan Yayun. Lalu Ip Man pun bertarung dengan anak buah Mulong, dan Yayun kabur bersama anak Sheriff Edward yang bernama Jack. Saat Jack dan Yayun kabur, mereka bertemu anak buah Mulong dan langsung mengejarnya. Dengan benda-benda di sekitarnya, Yayun dan Jack bertahan dari kejaran anak buah Mulong. Di tempat lain, Ahmu menawarkan dirinya untuk membantu menangkap Jack. Lalu Mulong mengizinkannya. Ahmu pun bertemu dengan Ip Man dan mereka bertarung. Saat di tengah pertarungan, Ip Man membuka masker Ahmu. Lalu Ip Man bertanya, mengapa ia melakukan semua ini? Di tempat lain, Jack dihajar oleh anak buah Mulong. Lalu Yayun menyemprotnya dengan mesin yang mengeluarkan asap hijau. Lalu Jack memukulnya dengan vas hingga anak buah Mulong pingsan. Di depan sekolah, kepala Zhao sudah curiga dengan apa yang terjadi di dalam sekolah. Lalu meminta satpam untuk membuka kunci sekolahan. Lalu satpam melempar kunci tersebut. Tiba-tiba guru pengumuman keluar dari sekolah sambil berteriak dan membuat para wali murid menjadi gaduh. Lalu guru pengumuman membuka gerbang dan para wali pun masuk. Tapi saat mereka baru sampai di halaman sekolah, anak buah Mulong menembaki para wali murid. Lalu Mulong memberikan pengumuman bahwa ia meminta 5 batang emas sebagai ganti setiap siswa. Dan jika tidak mereka penuhi, maka para siswa akan mereka jatuhkan dari atap. Dan Mulong memberikan mereka waktu 1 jam. Dan ternyata di sini Mulong adalah guru catur Ip Man saat ia masih kecil. Lalu kepala Zhou menawarkan dirinya untuk masuk, tapi Mulong menolaknya dan meminta Sheriff Edward lah yang harus masuk membawa batang-batang emas kepada dirinya. Lalu ketua Zhou masuk hanya untuk melihat keselamatan para siswa. Kalau tidak, para wali murid tidak akan menyiapkan emas. Lalu Mulong pun memberinya izin untuk masuk. Lalu di luar ruangan yang ditempati Mulong, Ip Man terus mengatakan apa yang diajarkan Mulong padanya semasa kecil. Lalu Mulong pun memberinya izin untuk masuk. Lalu Ip Man mengatakan bahwa apa yang dilakukan Mulong ini salah. Lalu Mulong menjawab, dia tidak peduli dengan hal itu dan mengatakan bahwa ia akan memberi kesempatan kepada Ip Man untuk pergi dari sekolah. Tapi Ip Man tidak mau pergi dan mengatakan akan menghentikannya. Lalu Mulong memberinya kesempatan. Kalau Ip Man bisa keluar dari sekolah dalam waktu 15 menit, maka Mulong akan melepaskan semua murid. Dan Ip Man pun menyetujuinya. Lalu ia keluar dari ruangan tersebut dan langsung diserang oleh anak buah Mulong. Lalu Mulong memerintahkan seorang gadis untuk menghentikan Ip Man. Di luar ruangan, Ip Man dihadang banyak orang, tapi Ip Man bisa menghentikannya. Lalu ia bertarung kembali dengan Ahmu di tengah pertarungan. Ip Man memasuki sebuah ruangan dan menguncinya dari dalam. Saat ia sedang berbicara dengan Ahmu, tiba-tiba ia dilempar dengan jarum. Ternyata yang melemparnya adalah gadis suruhan Mulong. Lalu gadis tersebut bertarung dengan Ip Man. Di tengah pertarungan, Ahmu datang dan kemudian juga menyerang Ip Man. Dan di sini Ip Man melawan 2 orang. Saat gadis tersebut akan menusuk Ip Man, tiba-tiba Ahmu menendang gadis tersebut hingga senjatanya menusuk dirinya sendiri. Lalu ia mati. Di tempat lain, Jack yang sedang dikejar anak buah Mulong, ia bertemu kepala Zhao lalu meminta bantuannya.
Tapi bukannya membantu, kepala Zhou malah memukul Jack hingga pingsan dan membawanya kepada Mulong. Dan di sini ternyata kepala Zhou sudah berkomplot dengan Mulong. Dan ia menginginkan Mulong membunuh Sheriff Edward. Lalu kepala Zhou keluar dari sekolah dan menenangkan wali siswa. Lalu Ip Man pun menemui Yayun yang sedang bersembunyi di bawah meja dan memintanya untuk kabur. Tapi Yayun menolaknya dan akan membantu Ip Man. Setelah itu, di tempat para siswa disandra, Ip Man menghajar salah satu anak buah Mulong yang membuat dia dikejar oleh anak buah Mulong yang lainnya. Karena tidak ada yang menjaga para siswa, Yayun pun melepaskan semua siswa dari ikatan. Karena si gadis anak buah Mulong mati, ia pun melempar salah satu murid dari atap. Lalu, ayah si murid berlari mendatangi anaknya, tapi dia ditembak oleh Mulong. Lalu Mulong memberi waktu 1 menit untuk membawa Sheriff Edward. Lalu tidak, para murid lainnya akan dijatuhkan juga. Saat semua siswa sudah dibebaskan oleh Yayun, tiba-tiba anak buah Mulong datang dan menodongkan pistol kepada para siswa. Beberapa saat kemudian, Sheriff Edward pun datang. Lalu ia menuju ke tempat Mulong dengan membawa emas dan meminta anaknya dibebaskan. Dan ternyata Mulong memiliki dendam kepada Sheriff Edward karena dulu anaknya dihukum mati oleh Sheriff Edward dan Mulong meminta keringanan, tapi Sheriff Edward tidak memperdulikannya. Lalu Mulong menjatuhkan Jack dari atap, tapi Ip Man langsung meloncat dan menyelamatkannya. Lalu Sheriff Edward menawarkan agar Mulong berhenti, maka ia akan bebas dari buronannya dan ia bisa meninggalkan Hong Kong dengan tenang. Lalu Mulong memperbolehkan Sheriff Edward untuk pergi. Tapi saat Sheriff Edward akan keluar lewat pintu, Mulong menghentikannya dan mengatakan ia salah arah. Lalu Mulong melemparkannya dari jendela hingga mati. Lalu Ip Man meneriaki Mulong mengapa ia tidak menepati janjinya, dan Mulong menjawab ia tidak terima karena Ip Man telah membunuh anak buahnya. Tapi di sini Mulong memberi satu kesempatan kembali kepada Ip Man. Kalau ia bisa menang melawan Ahmu dalam 5 menit, maka ia akan membebaskan semua murid. Lalu bertarunglah Ahmu melawan Ip Man. Awalnya mereka berimbang, tapi pada akhirnya Ip Man lah yang menang. Lalu Ip Man menasihati Ahmu kalau yang ia lakukan itu salah. Dan tiba-tiba Ip Man dipukul oleh anak buah Mulong yang lainnya hingga Ip Man terkapar. Lalu Ahmu bilang kepada Mulong bahwa ia tidak mau lagi uang dan ia meminta agar Mulong membebaskan para murid. Tapi Mulong malah membentaknya dan menyuruhnya diam. Lalu Ahmu pun juga dihajar oleh anak buah Mulong. Lalu Mulong pun pergi lewat jalan yang ia gunakan masuk sebelumnya. Tapi di sini anak buah yang memukul Ip Man tetap di sini dan bertarung dengan Ip Man dan Ahmu. Saat Ip Man dan Ahmu sudah kalah, para murid pun memberontak dan mengeroyok anak buah Mulong. Lalu dengan kekuatannya yang tersisa, Ahmu memegangi anak buah Mulong dan Ip Man menyerangnya. Tapi saat mereka semua keluar dari sekolah, bom pun meledak. Lalu Ip Man mengejar Mulong dan sebagian anak buahnya menghadang Ip Man. Tapi Ip Man malah menghajar mereka balik. Di tempat lain, di dalam toko buku di tengah kota, Mulong pun keluar dari sana. Lalu dia dihadang oleh ketua Zhao dan kepolisian lainnya. Saat polisi akan membawa Mulong, tiba-tiba Ip Man datang dan meminta untuk berbicara kepada Mulong sebentar. Dan kepala Zhao pun memperbolehkannya. Di tengah pembicaraan, Mulong mematahkan kacamatanya dan ia menyayat lehernya dengan kacamata tersebut. Lalu ia pun mati dengan keadaan menangis, tapi bibirnya tersenyum. Lalu semua anak buah Mulong ditangkap polisi, termasuk Ahmu. Di akhir film, Ip Man masuk ke dalam mobil Yayu dan pergi dari sekolah. Dan film pun berakhir.